Oke, hari ini kita akan bicara tentang keseimbangan benda tegar. Topik ini termasuk favorit saya, lagi-lagi. Tapi bukan karena dia berkaitan dengan hukum Newton, tetapi karena dia itu kalau menurut saya sangat logis. Dan sebelum saya melihat sisi kelogisannya, saya sendiri pun juga tidak memahami apa itu keseimbangan benda tegar. Maka ya inilah sudut pandang saya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, benda tegar. Benda tegar dalam fisika itu bukanlah seperti seorang cowok yang patah hati ditinggal pujaan hatinya. Dan dia kemudian mencoba tetap bersikap tegar. Oh enggak, bukan kayak gitu. Benda tegar dalam fisika adalah suatu benda yang kuat, yang kokoh, dan dia mampu menahan beberapa gaya sekaligus. Jadi misalnya kayak balok besi, kita kasih beban-beban, dan dia tidak bengkok, dia tidak patah, dia tetap tegar. Oke. Contoh gampangnya kalau saya adalah jungkat-jungkit. Mudah-mudahan kalian semua pernah bermain jungkat-jungkit. Ini saya punya sebelah sini 1 meter, ini 1 meter. Maka kalau saya sebelah sini saya kasih gaya 100 Newton, maka sebelah sana supaya seimbang, gayanya haruslah tentu saja 100 Newton. Anak kecil juga bisa. Oke, kalau sekarang misalnya papanya saya perpanjang seperti ini, sebelah sini 1, ini 4, ini 100 Newton. Maka supaya tetap seimbang, sebelah sini gayanya haruslah 425 Newton. Ya kan? Mudah-mudahan kalian pernah bermain jungkat-jungkit. Jadi kalau misalnya dia semakin panjang kan dia semakin ringan kan ya. Contohnya kunci Inggris, contohnya tang, contohnya pembuka tutup botol, susru. Contohnya apalagi setir motor kalian kan panjang ya. Kalau saya pendek kayak gini kan susah beloknya. Oke, semakin panjang semakin ringan. Oke, kita coba rumuskan gimana nih. Maka ini kalikan ini haruslah sama dengan ini kalikan itu, ya kan? Ini adalah F1, ini lengan 1, ini F2 sebelah sini lengan 2. Maka F1 kali lengan 1 haruslah sama dengan F2 dikalikan lengan 2. Ya kan? Sebenarnya pernah kalian pelajari di SMP, cuma mungkin lebih pakai perbandingan. Ya kan? Maka di SMA, gaya dikalikan panjang lengan ini apa? Yang kemarin. Torsi. Momen gaya. Torsi atau momen gaya. Jadi, torsi sebelah kiri harus sama dengan torsi sebelah kanan. Atau lebih tepatnya karena torsi itu berputar, dia kalau penamaan saya adalah torsi sebelah sini adalah yang membuat dia berputar searah jarum jam. Maka yang berputar sebelah sana adalah torsi yang berlawanan jarum jam. Berlawanan sebelah sini, ini berlawanan. Yang searah sebelah sana, ini searah. Oke, maka haruslah seimbang. Torsi yang berlawanan harus sama dengan torsi yang searah. Atau bahasa kerennya ini adalah sigma torsi sama dengan 0. Oke. Maka dalam SMA ini sedikit dipersulit. Jadi dia batang ini kan juga pasti memiliki gaya berat ya, gaya berat, dan juga harus dimasukkan dalam perhitungan. Jadi batang ini juga pasti memiliki berat yang beratnya titiknya persis di tengahnya, ada W-nya. Oke, W ini juga dimasukkan dalam perhitungan. Maka W ini bagaimana? Dia masuk yang torsi yang searah atau yang berlawanan? Tentu saja yang searah ya. Maka W ini dimasukkan dalam perhitungan plus W dikalikan dengan panjang lengannya L3, di mana L3 itu tentu saja adalah jarak antara gayanya dengan sumbu putarnya sebelah sini L3. Oke. Jadi ada W. W itu adalah berat batang dan biasanya titik gayanya di tengah, kecuali sebutkan yang lain. Kemudian L itu saja adalah panjang lengannya. Panjang lengannya itu adalah ya jarak antara F gayanya dengan
dengan sumbu putarnya, sumbu putar rotasinya itu. Sumbu putar rotasinya sebelah sini ya, dia bisa bebas berputar gara-gara ada titik ini. Oke, lanjut ke sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0 yang sebelah sini, syarat keseimbangan kedua. Jadi kemarin itu gimana? Keseimbangan partikel, sigma F sama dengan 0. Jadi suatu benda dikatakan diam atau seimbang statis karena jumlah resultan gaya yang bekerja padanya sama dengan 0. Maka dia seimbang diam. Maka perhatikan batang ini, apakah dia diam? Oh iya, dia diam, dia tidak bergerak kanan kiri, atau dia tidak berputar, dia diam. Maka bisa kita rumuskan, sederhana aja. Ini batangnya, ada gaya yang bekerja padanya, F1-nya itu ke bawah ya. Ada beban sebelah sini, ada beban sebelah sana. Terus ada beratnya, persis di tengahnya seperti ini. Oke, ada 3 gaya bekerja ke bawah. Maka mestinya kan dia jatuh ke bawah ya, jatuh ke bumi. Tapi ternyata tidak, karena ditopang oleh si tumpuan ini. Maka si tumpuan itu wajib memberikan suatu gaya normal balik. Ya kan, F aksi sama min F reaksi. Dia harus menumpu titik ini, si N ini. N haruslah menumpu ketiga gaya ini. Maka itu artinya N haruslah sama dengan F1 plus W plus F2. Oke, sederhana aja kan ya. Kita perhatikan bahwa ini bukanlah torsi, ini cuma hubungan sederhana gaya ke atas sama gaya ke bawah. Kalau ini kan tadi ada panjang lengannya, ini sudah tidak ada, dan ya memang sederhana itu. Jadi dia itu karena dia tidak bergerak kanan kiri, dia bisa kita anggap sebagai partikel seperti ini. Ada gaya F1 buat dia bergerak jatuh ke bawah, sebelahnya berhimpit ada gaya F2, sebelahnya lagi masih ada gaya W. Maka mestinya dia jatuh ke bawah, tapi tidak karena ditopang oleh gaya N. Maka N harus sama dengan F1 plus F2 plus W. Oke.